Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Viral rekaman video momen salaman calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa diajukan Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Dinilai arogan, kepala desa di Kabupaten Pekalongan dituntut mundur oleh warga. 15 pasangan bukan suami istri terjaring razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel daerah Pantura, Brebes. Kesal akan sikap dari kepala desa, warga di Kabupaten Pekalongan berdemo di Balai Desa. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatan. Jika tidak, warga akan menyegel kantor Kades. Menyuarakan kekesalannya, warga desa Wulet, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan berdemo di Balai Desa. Segala tuntutan mereka dituangkan pada spanduk yang berisi kepala desa mundur dari jabatannya. Tuntutan ini bukan tanpa sebab. Warga menilai kepala desanya bersikap arogan dan hedon. Keadaan itu terjadi di sisa masa jabatan periode kedua. Sejumlah warga pernah diancam oleh Kades untuk memilih anaknya dalam pemilihan legislatif Februari lalu. Warga juga menduga kepala desa mereka menjual aset desa untuk keperluan pribadi. Harus mundur. Apa Pak tuntutannya Pak? Kepala desa harus mundur. Karena apa Pak? Ya karena permasalahan sangat krusial banyak sekali. Mungkin bisa seminggu 2 kali kita adakan sebelum kepala desa itu turun. Kami tetap akan melanjutkan demo-demo semacam ini. Selain menduduki balai desa, warga juga menyegel kantor kepala desa. Hal itu akan dilakukan hingga kepala desa mundur dari jabatannya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kasus seorang nenek di Kota Tegal divonis 10 bulan penjara. Ia dinilai bersalah dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah. Namun kuasa hukum menilai ada mafia tanah yang bermain dalam kasus ini. Sarina, nenek 74 tahun, tak menyangka harus menjalani masa hukuman 10 bulan penjara. Ia divonis atas kasus memalsukan dokumen pengurusan sertifikat tanah oleh saudaranya sendiri, Rukayah. Padahal tanah seluas 14.000 meter persegi itu sudah ia miliki sejak tahun 2000 dan ia beli dari Mudli dengan harga 125 juta rupiah. Mau dibeli kaji Mas Muri, tapi kaji Mudlinya enggak boleh. Pak kaji Mas Muri sudah banyak, saya belum punya tambah, jadi nanti mau dibeli saya aja. Gitu. Itu belinya tahun berapa Bu? 20.000. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Tapi memang nggak menerima sama sekali ya Bu? Yakin demi Allah, kayaknya nggak pendek ya. Pak. Lahan itu berada di Kelurahan Muara Rejo, Kecamatan Tegal Barat. Saat membeli tanah itu, Sarina menjual tanah dan bangunannya. Setelah berhasil membeli, tanah dipakai untuk usaha tambak udang dan ikan bandeng selama 5 tahun. Selanjutnya tanah miliknya disewa Pemkot Tegal sebagai tempat pembuangan akhir selama 5 tahun. Namun pada 2022, saudaranya datang dan mengklaim tanah tersebut lalu menuduh dirinya memalsukan dokumen sertifikat tanah. Hingga akhirnya ia diseret ke meja hijau. Menanggapi vonis 10 bulan yang dijatuhi hakim, kuasa hukum menilai ada dugaan mafia tanah yang terlibat dalam kasus ini. Pihaknya akan mengajukan banding. Merasa diri menang, kita tunggu 3 tahun mendatang sampai kasasi kalau perlu. Itu pertama. Kedua, mohon maaf, dari pengalaman saya ya, menangani puluhan kali perkara tanah di berbagai kota di Indonesia. Sejak awal kasus ini sudah beraroma, saya tidak menuduh, beraroma adanya mafia tanah. Cirinya apa? Berjemaah, kait-kaitan. Saya tidak menuduh, semuanya begitu. Rencana pengajuan banding terdakwa, jaksa penuntut umum akan mengikuti proses yang ada. Kalau memang mereka membuktikan bahwa ada mafia tanah, maka pastinya penyidik akan melakukan penyidikan dan berkasnya nanti akan kami teliti lebih lanjut. Pak, tadi kalau nggak salah yang membenarkan itu pasal 2-nya ya Pak? Iya, pasal 2.
yang menggunakan. Ya, yang menggunakan. Nah, itu sertifikat itu nanti ditarik atau kembalikan atau gimana, Pak? Setahu kami sertifikat ada di dalam barang bukti, maka itu nanti adalah kewenangan dari pihak yang merasa punya sertifikat, apakah dia akan mempertahankan apa tidak. Vonis kepada Sarinah dibacakan pada 12 September kemarin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tegal. Ia dinilai bersalah dengan melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Belasan pasangan mesum di Brebes terjaring razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel daerah di Pantura, Brebes. Seluruh pasangan bukan suami istri itu digiring ke kantor Satpol PP untuk pembinaan. Hotel di Jalan Utama Pantura, Brebes didatangi petugas gabungan, polisi militer, dan Satpol PP. Ini adalah razia penyakit masyarakat atau pekat yang menjaring pasangan bukan suami istri. Dari razia di sebuah hotel Cimohong, petugas menciduk belasan pasangan bukan pasangan suami istri yang bermesraan di kamar hotel. Saat di daerah Bulu Kamba ada 2 pasangan yang diciduk. Total ada 15 pasangan bukan pasangan sah suami istri yang digiring ke kantor Satpol PP Brebes. Mereka selanjutnya akan didata dan dibina petugas. Untuk total pasangan kita malam ini menjaring 15 pasang dan akan kita data, kemudian akan kita lakukan pembinaan dan juga ada penjaminan dari orang tua atau dia masih mahkamah. Razia penyakit masyarakat ini menyasar hotel-hotel di kawasan Brebes yang disinyalir menjadi lokasi praktek mesum. Sugiartono melaporkan dari Brebes.